apakah engkau tidak khawatir wahai Bilal, kurma yang kau tumpuk ini nanti menjadi asap api neraka? Loh, kenapa tak boleh menumpuk kurma? Kenapa Nabi mengatakan tumpukan kurma ini nanti jadi asap api neraka? Kenapa tak boleh? Ini ada mangkok, mangkok ini berisi kurma, jangan kau ikat sehingga rezekimu pun diikat Allah juga. Apa maksudnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan hadis 276. Wa an ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Siapa namanya? Ibnu anak Mas'ud, Pak Mas'ud. Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Pas saya tanya siapa namanya, Mas'ud ayahnya, bukan nama dia Ibnu Mas'ud. Siapa namamu? Nama saya Ibnu Mas'ud. Ibnu anak Mas'ud ayah kau. Ibnu Mas'ud anak Mas'ud, bukan nama dia Ibnu Mas'ud. Nama dia Abdullah, bukan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Baqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Bilal. Nabi masuk berjumpa sama Bilal. Bilal itu nama orang, bukan tukang azan. Namanya Bilal bin Rabah. Berjumpalah sama Bilal. Wa indahu subratun. Ini Bilal, di sampingnya ada setumpuk kurma. Kurma yang bertumpuk-tumpuk itu bahasa Arabnya subrah. Faqala, Nabi bertanya, ma hadza ya Bilal? Apa ini Bilal? Kurma bertumpuk ini apa? Qala, kata Bilal, u'iddu dzalika. Kutumpuk kurma ini, kutumpuk li adyafik, untuk menjamu tamu-tamu orang yang datang. Qala, Nabi berkata, ama takhsha ayyakuna laka dukhanun fi nari jahannam? Apakah engkau tidak khawatir wahai Bilal, kurma yang kau tumpuk ini nanti menjadi asap api neraka? Loh, kenapa tak boleh menumpuk kurma? Kenapa Nabi mengatakan tumpukan kurma ini nanti jadi asap api neraka? Kenapa tak boleh? Apa kata Nabi? Amfik ya Bilal, jangan menyimpan, tapi amfik, sedekahkan. Kalau menyimpan untuk makanan, karena bapak wajib menyimpan untuk nafkah anak istri. Tapi kalau menyimpan lebih daripada keperluan, maka kata Nabi dia hanya akan menjadi asapnya api neraka. Wala takhsha, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, min zil arsy, dari Allah pemilik arsy. Makhluk yang paling besar namanya arsy. Allah menciptakan arsy. Aras secara bahasa artinya singgasana. Allah menciptakan aras bukan karena dia mau duduk di atas aras. Allah tidak berhajat kepada aras. Allah tidak perlu kepada aras. Allah menciptakan aras li ta'zim, untuk mengagungkan, memuliakan dirinya. Sehingga manusia berkata, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Begitu hebatnya Allah. Allah sudah ada sebelum aras itu ada. Aras itu datang baru belakangan diciptakan Allah, dan Allah tidak berubah. Sebelumnya tak ada aras. Begitu ada aras, pindah dia, duduk dia di atas aras. Bertentangan dengan sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadits. Allah tak berubah. Jadi Allah menciptakan aras adalah untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Maka kata Nabi SAW, la takhsha, jangan kau khawatir, min zil arsy, Allah Ta'ala maha kuasa untuk memberi engkau rezeki iklalan,
Jangan engkau sedikit-sedikit makan lalu kau tumpuk, kau simpan-simpan karena khawatir, maka banyaklah bersedekah-sedekah karena hari ini ada rezekimu, besok pun juga ada rezekimu, tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang kadang hari raya kurban tahun lalu masih ada dagingnya sekarang di kulkas, tak bisa ditutup kulkas itu, menyipak kaki kambing. Padahal bagi habis makan. Kenapa? Karena Allah maha kasih maha sayang. Allahumma innaka afuwun karim. Karim artinya dermawan. Allah maha dermawan. Manusia dermawan, hartanya banyak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak dapat dihitung. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh menumpuk menyimpan disebabkan karena bakhil dan pelit. Hadis ini sahih apa tidak Pak Ustaz? Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bi isnadin hasan, sanadnya hasan. Berapa level hadis itu Pak Ustaz? Yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif tak ada. Sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Dhaif itu hadis lemah. Datang nanti Ustadz berceramah Ramadan, Bapak Ibu, puasa Ramadan ini awaluhu rahmah, 10 yang pertama rahmat, awsatuhu maghfirah, 10 pertengahan maghfirah ampunan, akhiruhu itqun minan nar, 10 yang terakhir itqun minan nar, selamat dari neraka. Itu hadis dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, hadis dhaif. Kalau dhaif kenapa diamalkan? Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Datanglah Ustadz, ingin datang ke rumah ini ceramah, belum sempat lagi makan kolak tuh habis semangkok karena rumahnya di Panam. Jadwal dapat di Masjid Al Ihsan Rombai, baru aja berbuka langsung lah berangkat kemari demi untuk menyampaikan tausiah. Begitu datang tausiah sini, Bapak Ibu jamaah sekalian, bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Langsung tegak jamaah, Ustaz itu hadis dhaif. Apa tak naik cacing Ustaz itu? Rupanya kalau dhaif apa masalahnya? Berkelahi, popak. Datanglah orang yang di luar masjid sedang main gaplik, lepak. Apa kata dia? Kenapa orang itu berkelahi di masjid? Itulah gara-gara hadis berkelahi. Untung awak tak ke masjid. Coba kalau awak ke masjid, ikut juga awak bercakap dalam hadis. Padahal hadis dhaif boleh kalau cukup 5 syarat. Syarat yang pertama, bukan masalah akidah. Syarat yang kedua, bukan masalah dalil halal haram. Syarat yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong. Syarat yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Syarat yang kelima, fadail a'mal, motivasi beramal. 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqun minan nar. Apakah cukup 5 syarat tadi? Cukup. Kalau saya ceramah, saya bertanya, Bapak Ibu tak usah cemas, karena setiap saya bertanya itu saya jawab sendiri. Apakah hadis awal rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar itu cukup 5 syarat? Cukup. Karena dia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail amal. Ada preman baru tobat, seumur-umur tak pernah dia puasa, Ramadan ini baru dia puasa, ikut berpuasa di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu, hadis sahih. Kata dia, aku mabuk 20 tahun tak pernah kau larang. Sekarang aku baca Allah malakasum, apa pun Allah malakasum itu hadis dhaif.
Terus kalau Allah malaka suntu hadis dhaif, apa lagi doa buka puasa yang kau mau ajarkan? Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru. Itu pun dhaif juga, bodoh. Allah malaka suntu dhaif, zahabaz zama'u pun dhaif juga. Sudah saya tulis itu di buku 37 masalah populer tentang hadis dhaif. Supaya apa? Supaya jamaah ini jangan berkelahi pada masalah-masalah khilafiyah. Masih banyak masalah kita yang lebih penting lagi. Masih banyak lagi fakir miskin, du'afa, anak yatim. Masih banyak lagi orang tak sekolah, tak bisa masuk ujian. Itu. Adapun masalah-masalah, ini Ustadz marah atau apa nih? Kalau belum sarapan memang begini bawaannya. Nah, itulah dia. Sampai mana tadi? Hilang pula hadis tuh. Adapun hadis yang kita kaji subuh ini, kata dia hadisnya hadis hasan. Nah, hadis hasan ini apa pula lagi nih? Yang tahu kami Pak Hasan, Pak RT. Hadis itu kalau sahih syaratnya 5. Yang pertama sanadnya bersambung. Yang kedua periwayatnya adil. Yang ketiga periwayatnya dhabit, ingatannya kuat tapi pun tak lupa. Yang keempat mukhalafat, tidak ada syaz, tak bertentangan riwayat dia dengan periwayat yang lebih terpercaya. Yang kelima tidak ada illat, tak ada cacat yang menyebabkan hadis itu jatuh derajatnya menjadi hadis dhaif. Kalau cukup 5 syarat maka hadis itu sahih. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, tapi kurang ingatannya sedikit. Hafalan hadisnya 100, pas dites 75 dia yang ingat, maka hadisnya turun menjadi hadis hasan. Hafalannya 100, pas dites 99 sahih, pas dites 75 hadisnya hasan. Begitu kata guru-guru kami dulu mengajarkan tentang hadis sahih. Hadisnya yang dihafalnya 100, pas dites tinggal 5, dhaif. Dhaif artinya lemah ingatan. Maka hadis hasan sepakat ulama tentang hadis sahih dan hadis hasan tidak ada ikhtilaf. Dia bisa sebagai dalil hukum, dalil akidah, dalil beramal. Jadi kalau ditanya apa hadisnya nih? Hadis hasan. Contoh hadis hasan. Wahai jenazah, kalau datang malaikat mungkar nakir berkata kepadamu, man rabbuka, katakanlah Tuhanku Allah. Man nabiyuka, katakanlah nabiku Nabi Muhammad SAW. Man imamuka, katakanlah imamku Al-Quran. Ma qiblatuka, katakanlah kiblatku Ka'bah. Man ikhwanuka, katakanlah saudaraku orang-orang beriman. Apa namanya itu? Di sini kalau orang meninggal tak dibacakan talqin. Almarhumah mak saya meninggal, saya bacakan talqin. Kawan saya meninggal di rumah ini, selesai kubumi, siapa baca talqin? Saya baca talqin. Membacakan talqin hadisnya hasan, dilakukan oleh sahabat. Siapa yang mengatakan hadis ini hasan? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hafalannya 300.000 hadis. Al-Hafiz gelarnya. Al-Hafiz 300.000 hadis, 300.000 hadis. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafalannya 300.000 hadis, mengatakan hadis talqin itu hadis hasan. Tiba-tiba ada ustadz sekarang hafalannya 3 hadis kalau laptopnya hidup, mengatakan talqin bid'ah. Pas mati laptopnya hilang ilmunya semua. Bapak ibu ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar atau ustadz laptop? Terserah. Kalau saya ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka waktu mak saya meninggal, orang tua saya meninggal, saya membacakannya talqin. Talqin itu bagi orang yang hidup sebagai pelajaran, bagi yang mati sebagai doa. Itu hadis tentang talqin. Tapi talqin itu kan 2 Pak Ustaz? Talqin 2. Talqin sebelum mati, talqin sesudah mati. Talqin sebelum mati waktu sakratul maut, la ilaha illallah, ke telinga sebelah kanan. Pergi jenguk orang rumah sakit di ruang ICU, nampak meregang nyawa, ditalkinkan, bukan ditanya apa penyakitnya, apa dokternya, berapa biayanya. Ini banyak orang tak tahu adab-adab menjenguk orang sakit.
Maka dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Beruntung bapak dapat istri solihah. Ditengoknya bapak sakatul maut, ingat dia langsung. La. Coba kalau tak ingat, mana surat tanah? Gitu. Hari ini boleh bapak ketawa, tapi kalau tak dapat dididik dengan baik, itulah nanti pas nanti dengan betul kata Ustaz Somad. Kalau tak percaya, buat besok pura-pura mati. Wat-Tabrani, Imam At-Tabrani juga meriwayatkan binahwihi hadis seperti ini. Ada dalam Musnad Al-Bazzar, ada dalam riwayat Imam At-Tabrani. Imam Tabrani ini kitabnya Pak Ustaz 3. Pertama Al-Mu'jam Al-Kabir, yang kedua Mu'jam Al-Awsat, yang ketiga Mu'jam As-Saghir. Imam At-Tabrani 277. Ada ulah gambar di situ. Wa an Asma nama orang. Biasanya Asma nama perempuan kalau di Arab, di Mesir, di Saudi Arabia, di Maroko. Asma pakai alif. Asma kalau tak pakai alif, susah omong. Asma. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama ibu Asma. An Asma ini anak perempuan Abu Bakar, saudara Sayyidatuna Aisyah dengan Asma adik-beradik, tapi lain emak. Ayahnya satu Abu Bakar, emaknya lain. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kalau laki-laki anhu, kalau laki-laki anhu radhiyallahu an, kalau perempuan radhiyallahu anha. Kenapa ini radhiyallahu anhuma? Karena Asma jadi satu lagi ayahnya siapa? Abu Bakar, karena ayahnya juga sahabat Nabi. Bapak Ibu, kalau saya ceramah saya bertanya, jangan stres, diam aja, nanti saya jawab sendiri. Kadang ada jamaah ini kalau ditanya, tenang aja. Kalau saya tak pernah mempermalukan orang. Ada ustadz nih hobi dia nengok orang tak tahu kan? Ada orang model gitu. Kalau saya enggak. Belum pernah saya mempermalukan orang depan orang banyak. Anak kecil pun tak pernah saya permalukan. Saya nih suara saya jadi kuat. Kata orang saya kasar, tapi perasaan saya halus. Saya tak mau mempermalukan orang. Saya disuruh tes, Ustadz tolong tes anak-anak tahfiz kami. Tak mau sih. Karena kalau saya tes tak lancar dia menghafal, malu dia depan orang. Saya mempermalukan dia depan orang banyak. Pernah saya tes. Walaupun saya tes ayat-ayat yang biasa aja lah. Sambung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tuki fayuka alaika. Ini ada mangkok ini berisi kurma, jangan kau ikat sehingga rezekimu pun diikat Allah juga. Apa maksudnya? Kalau ada makanan, buka ikatannya, kasih sama orang. Ini orang zaman sekarang hebatnya Masjid Ihsan ini. Luar biasa masjid. Barulah saya paham kenapa kelilingnya berjeruji besi. Karena takut jam mahal kau hilang. Kadang awak di Ambok, pengalaman Ambok ceramah di mana saja, di mana-mana masjid itu kadang jamnya ada yang habis baterai, ada yang tak hidup. Tapi di masjid ditampak kita tengok pun berbunyi tit. Tapi yang paling canggih ada masjid di Jalan Harapan Raya. Itu dibuatnya lampu 3, lampu kuning, lampu merah, lampu hijau. Ambo sangko meja kok bekas Dewan Juri MTQ. Jadi mau tanya pengurus, Pak, ini bekas juri MTQ belum dicabut? Bukan Pak Ustadz, itu yang dipasang. Tahu Pak? Karena banyak Ustadz penceramah tak tahu kapan berhenti. Maka dibuatnya asal agak panjang ceramah Ustadz hidup lampu kuning, tet. Kalau udah hidup lampu kuning tak lama hidup merah, tet.
Jadi beko di bulan puasa perlu juga meja ini dikasih 3 lah. Karena kadang orang mau sholat tarawih, ya enggak juga kan berarti. Amul paham itu berbunyi berarti udah masuk sholat isyraq. Jadi awak sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sesudah itu awak akan melanjutkan dengan tanya jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.